Salam jumpa dalam Loker Lowongan Kerja. Sebuah tayangan yang akan memberikan informasi yang bermanfaat dari dunia kerja. Saya Putri Soekardi dan inilah Loker Lowongan Kerja. Siapa yang berusaha pasti dapat kerja. Di episode kali ini saya akan membahas tentang pekerjaan di sektor pariwisata. Lantas lowongan pekerjaan apa saja yang tersedia dan bagaimana cara kita untuk bisa bekerja di sektor pariwisata? Inilah Loker. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Pariwisata menjadi penyumbang terbesar keempat devisa negara setelah migas, batu bara, dan kelapa sawit. Pariwisata juga menyerap 10 juta tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah menyadari pentingnya pariwisata sebagai sektor yang dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia. Dewasa ini pemerintah Republik Indonesia sedang mengembangkan sektor pariwisata yang merupakan suatu sektor yang sangat memberikan harapan terhadap perluasan kesempatan kerja. Dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja mendorong kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, khususnya di bidang sektor perhotelan. Salah satu indikasi bahwa pariwisata Indonesia begitu diminati oleh wisatawan adalah dengan pertumbuhan hotel yang begitu besar. Kebutuhan tenaga kerja pun terbuka lebar. Lebih dari 30 jenis bidang pekerjaan yang ada di dunia perhotelan. Kita mulai dengan resepsionis, posisi paling depan dalam menerima tamu. Arti front office dalam konteks pengertian hotel adalah kantor depan, yang merupakan sebuah departemen di hotel yang letaknya di bagian depan hotel atau lobi. Front office departemen itu adalah jantung sebuah hotel, di mana semua informasi, pertanyaan, bahkan komplain mengarah ke departemen tersebut. Tamu yang baru datang akan menuju ke counter kantor depan terlebih dahulu untuk melakukan registrasi atau mengambil kunci kamar. Ketika berada di dekat counter, mereka akan disambut oleh seorang resepsionis. Bagi hotel, petugas resepsion adalah orang yang menciptakan dan mempertahankan citra yang baik serta membuat tamu ingin datang kembali ke hotel. Oleh sebab itu, menjadi seorang resepsionis merupakan hal-hal yang bisa dibilang gampang-gampang tapi susah. Karena kita berhadapan langsung dengan setiap lapisan masyarakat di mana mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Rincian tugas bagian resepsion, yaitu menyambut tamu tiba. Selamat datang Ibu di Horizon Bekasi, ada yang bisa kami bantu? Mengisi registration form dengan cara meminjam identitas tamu. Boleh kami minta ID-nya, KTP atau SIM card? Menyiapkan guest card dan key card. Silahkan Bapak, ini untuk kunci kamarnya. Kamar Bapak di lantai 6. Memberikan kupon sarapan dan kupon lain serta menerangkan kegunaannya. Resepsion mengucapkan selamat beristirahat. Selamat menikmati dan selamat beristirahat. Terima kasih. Menjawab telepon dengan cepat dan ramah. Menangani permintaan tamu selama menginap seperti pindah kamar dan sleep out. Berkoordinasi dengan bagian lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu. Menyelesaikan permasalahan tamu yang berhubungan dengan produk dan pelayanan hotel. Membuat laporan yang berhubungan dengan tamu dan kamar, seperti laporan tingkat hunian kamar, laporan tamu yang menginap di hotel. Tertarik menjadi resepsionis? Bagi Anda yang berpenampilan menarik, ramah, dan pandai bergaul, jadilah resepsionis.
Lockers, di setiap hotel berbintang pasti memiliki restoran tersendiri. Dan restoran tersebut memerlukan pramusaji profesional dan terdidik. Untuk Anda ketahui, seorang pramusaji di sebuah hotel berbintang 4 bisa mendapatkan penghasilan 5 juta ke atas. Wah, Anda tertarik? Kita simak Lockers yang berikut ini. Food and Beverage Department adalah salah satu bagian yang melayani serta mengolah makanan dan minuman untuk tamu hotel. Peran Food and Beverage Department sangat penting karena dapat mengangkat citra hotel apabila mampu membuat makanan dan minuman yang enak dengan pelayanan yang memuaskan. Dan mereka yang melayani dan berhadapan langsung dengan tamu adalah pramusaji atau waiter. Di luar negeri, profesi sebagai seorang pramusaji mendapat tempat tersendiri di mata masyarakatnya. Mereka menganggap pramusaji adalah juga pekerjaan yang profesional, dan kita harus menghargai mereka sebagai seorang tenaga ahli yang profesional dalam bidangnya. Bagi saya, seorang pramusaji bukan hanya sebatas pekerjaan. Saya sangat senang menjadi seorang pramusaji karena wawasan saya menjadi lebih luas. Saya bisa mengenal banyak orang, sifat-sifat orang, dan kemauan dari orang-orang itu. Ada beberapa prinsip dasar seorang pramusaji harus ketahui. Apabila menyajikan makanan yang masih berada di platter, pramusaji harus menyajikannya dari sebelah kiri. Apabila makanan sudah siap di piring, pramusaji menyajikannya dari sebelah kanan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dari sebelah kiri apabila keadaan tidak memungkinkan. Semua minuman disajikan dari sebelah kanan. Selalu menyajikan pertama wanita, anak-anak, dan yang paling muda memutar searah jarum jam. Sebenarnya hal terpenting dari servis ini adalah tangan seorang pramusaji jangan pernah mempunyai posisi untuk menghalangi, menyentuh duduk tamu. Jadi, apabila kita mendapatkan kesulitan, posisi dibenarkan untuk menyajikan dari kiri dengan tangan kiri agar siku waiter tidak menyentuh badan tamu. Menjadi pramusaji ternyata sangat menarik dan menantang. Dan yang terpenting adalah seorang pramusaji bisa memenuhi kebutuhan hidupnya di atas rata-rata. Kembali di Locker Lowongan Kerja. Siapa berusaha pasti dapat kerja. Ada sebuah profesi di hotel yang tugasnya adalah merapihkan kamar, yaitu room boy. Anda jangan meremehkan profesi yang satu ini karena seorang room boy di hotel ternama mampu mendapatkan penghasilan sebesar 8 juta rupiah per bulan. Wow, besar ya. Anda penasaran? Kita simak Locker yang satu ini. Housekeeping adalah bagian dari departemen yang mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan, melaporkan kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tersebut tampak rapi, bersih, menarik, serta menyenangkan bagi penghuninya. Dalam hal ini, room attendant berperan penting untuk meningkatkan image hotel terhadap pelanggan dengan cara menyediakan, mempersiapkan, dan menjaga kebersihan setiap kamar tamu. Kondisi kamar dapat menyampaikan suatu pesan, baik buruknya karyawan dalam mempersiapkan kamar yang nyaman dan bersih bagi tamu. Prosedur pembersihan yang dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut. Entering the guest room. Bel kamar, kemudian sebutkan housekeeping. Bila tidak ada respon, ulangi lagi. Jika juga tidak ada respon,
Buka pintu perlahan sambil mengatakan housekeeping. Jika ada respon dari dalam, tunggu hingga pintu dibuka oleh tamu, kemudian minta izin apakah kamarnya dapat dibersihkan. Beginning task. Letakkan troli atau caddy tray di depan pintu kamar. Buka horden supaya penerangan di dalam kamar lebih terang. Buka jendela untuk sirkulasi udara segar. Di beberapa hotel, jendela tidak dapat dibuka dengan alasan keamanan. Bersihkan tempat sampah dan buang sampah tersebut ke rubbish bag di troli. Periksa semua ruangan untuk melihat apakah ada barang-barang tamu yang tertinggal. Stripping the bag. Pindahkan bila ada barang, pakaian tamu ke tempatnya. Setelah selesai making, kembalikan ke posisi awal. Lepaskan sarung bantal satu persatu, kemudian letakkan bantal di atas meja atau sofa. Pindahkan semua linen kotor ke linen bag pada troli. Making the bed. Periksa kebersihan bed pad, ganti bila kotor. Letakkan seat pertama di tengah bed. Kemudian kunci masing-masing sudutnya dengan membentuk sudut 45 derajat. Letakkan duvet cover seperti seat pertama, ujung atas duvet sejajar dengan tepi bed, kemudian rapikan hingga terlihat kencang. Letakkan bantal yang sudah dipasang sarung bantal pada ujung bed dekat headboard. Ternyata bekerja di industri pariwisata cukup menggiurkan. Pengalaman yang menyenangkan, bisa bertemu dengan berbagai macam orang, memahami kebutuhan orang lain, dan yang tak kalah pentingnya adalah mempunyai penghasilan yang sangat menarik. Nah Lokers, inilah lowongan pekerjaan yang tersedia. Mari kita mulai bekerja dan kejar mimpi Anda. Saya Putri Soekardi, sampai ketemu di Loker episode berikutnya. Loker akan terus memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan hanya untuk Anda. Siapa yang berusaha pasti bisa dapat kerja. Sampai jumpa.